Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pembelajaran biologi umum. Kali ini kita akan membahas tentang hakikat biologi sebagai ilmu, ruang lingkup biologi, dan kerja ilmiah. Baik, kita masuki pembahasan tentang hakikat biologi sebagai ilmu. Nah, jadi untuk biologi sendiri itu terdiri dari dua kata, ada bios dan juga logos. Bios itu artinya hidup, sedangkan logos adalah ilmu. Maka dapat disimpulkan secara sederhana bahwa biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup atau kehidupan. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah biologi itu adalah sebuah ilmu tunggal? Silakan dijawab nanti ya. Kita akan bahas dulu tentang ilmu atau sains. Ilmu atau sains itu secara umum dibagi menjadi ilmu alam dan yang kedua ada ilmu sosial. Ilmu alam biasa disebut dengan natural science, sementara ilmu sosial disebut dengan social science. Nah, untuk natural science itu biasanya ada terbagi lagi menjadi dua, yaitu sains fisik dan sains hayati. Untuk sains fisik itu biasanya spesifik akan dikaji pada ilmu fisika, geologi, dan kimia. Sementara sains hayati itu sangat identik dengan pembahasan pada bidang ilmu biologi. Nah, lalu apa kaitan biologi tadi sebagai ilmu ya dengan ilmu lain? Nah, bisa dilihat di layar ini ada ruang lingkup biologi. Dari gambar-gambar ini mungkin Anda memiliki banyak persepsi terhadap gambar yang muncul di layar. Misalnya di sana ada suasana di laboratorium, kemudian ada contoh percobaan ya, lalu ada kecambah yang tumbuh, ada ikan. Ini di laut, kemudian ada kelinci, ada dua kelinci di sana. Nah, nanti kita akan bahas di ruang diskusi ya untuk gambar ini. Tapi ini ada hubungan dengan kaitan ilmu biologi dengan ilmu lain. Gitu. Nah, kemudian biologi itu juga mencakup berbagai cabang ilmu dan melibatkan tingkat organisasi kehidupan, kelompok organisme, aspek kehidupan, serta berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu lain. Sehingga ini menjawab pertanyaan apakah tadi ya ilmu biologi itu merupakan ilmu tunggal? Jawabannya berarti tidak, karena biologi itu berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu lain. Oke, kita lanjut ke pembahasan bahwa biologi itu mencakup berbagai bidang yang merupakan cabang-cabang biologi. Ini contohnya saja yang ada di layar. Misalnya dari 27 cabang itu ada nomor 14 misalnya, dia akan bahas ada cabang virologi. Ini adalah kajian biologi yang spesifik membahas tentang virus. Kemudian ada lagi zoologi misalnya di nomor 11. Ini yang membahas tentang hewan. Nanti zoologi dibagi lagi jadi zoologi invertebrata, kemudian ada zoologi vertebrata. Jadi ada banyak ya. Kemudian di sana juga ada misalnya di nomor 4 ada morfologi. Ini adalah cabang biologi yang spesifik, dia kajiannya tentang bentuk luar dari makhluk hidup. Oke, itu tadi sekilas tentang cabang dari biologi. Jadi biologi itu cakupannya sangat luas ya. Ini yang di layar ini hanya beberapa contoh saja. Oke, berikutnya biologi itu punya misi. Tadi dia sebagai ilmu itu punya misi. Yang pertama adalah menciptakan suasana ilmiah yang alamiah. Kemudian yang kedua, meyakinkan masyarakat akan suatu gejala kehidupan yang ilmiah. Lalu menyiapkan bidang ilmu pendukung yang diperlukan dalam memecahkan masalah kehidupan. Lalu menyiapkan tenaga ahli yang sesuai kompetensinya, dan yang terakhir adalah pencarian dan penemuan hal baru yang ilmiah dalam kehidupan organisme. Oke, itu pembahasan tentang hakikat biologi sebagai ilmu. Kemudian tadi juga
sekilas tentang ruang lingkup biologi. Nah, berikutnya adalah materi tentang kerja ilmiah. Tadi sudah sempat disebutkan di awal. Nah, biologi itu kan tadi adalah bagian dari sains. Sains, ilmu itu dia identik dengan sesuatu yang ilmiah. Maka untuk dapat memperolehnya biasanya melalui tahapan yang disebut dengan metode ilmiah. Di layar bisa dilihat ada beberapa poin kaitan dengan tahapan metode ilmiah. Yang manakah poin atau urutan tahap yang pertama? Nah, jadi ini ada ringkasannya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahapan ya. Meskipun nanti ada penjelasannya masing-masing. Nah, untuk yang pertama dulu itu adalah pengamatan. Pengamatan yang dimaksud di sini belum pada tahap melakukan penelitian ya, tapi dalam rangka observasi awal. Nah, di pengamatan ini akan terlihat berbagai macam fenomena ya. Jadi bagaimana keadaan lapangan, kemudian fenomena apa yang bisa dilihat gitu biasanya. Nah, dari sana kemudian timbul pertanyaan. Nah, itu rumusan masalah. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Apa faktor penyebabnya dan sebagainya. Dari rumusan masalah yang ada kemudian kita mulai menduga-duga nih. Oh, ini karena ini, atau oh iya ini disebabkan karena ini. Nah, ini adalah tahapan dalam menyusun hipotesis. Hipotesis sendiri itu adalah merupakan jawaban atau dugaan sementara dari sebuah penelitian atau eksperimen ya. Nah, dugaan ini nanti bisa jadi benar, tapi bisa juga salah. Tergantung nanti hasil eksperimen yang dilakukan. Nah, berikutnya adalah melakukan eksperimen. Eksperimen ini dilakukan dengan membuat rancangan eksperimen. Biasanya melibatkan berbagai macam variabel. Ada variabel bebas, variabel terikat, kemudian ada variabel kontrol. Berikutnya, setelah eksperimen didapatlah data. Hasil dari data yang tadi sudah dilakukan eksperimennya itu kemudian dianalisa. Analisa ini mengaitkan dengan apa yang didapat dari hasil eksperimen dengan teori-teori yang sudah ada. Bertentangankah atau samakah, relevankah gitu ya, seperti itu, atau bagaimana? Yang itu kemudian dikaji. Nah, terakhir nanti akan didapat kesimpulan, oh ternyata bla 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 gitu. Nah, demikian gitu. Jadi kesimpulan ini yang kemudian adalah hasil dari satu proses panjang berdasarkan urutan dari metode ilmiah itu sendiri. Nah, adapun tahapan penelitian itu juga pada akhirnya nanti diharapkan dapat menghasilkan satu laporan yang itu juga merupakan laporan ilmiah. Jadi berawal dari melaksanakan penelitian, berarti mengumpulkan data ya. Kemudian tadi datanya dianalisis, lalu disusun laporan yang terdiri atas pendahuluan, metode, hasil, kesimpulan, dan daftar pustaka atau referensi yang digunakan dalam menyusun laporan ilmiah itu. Dan berikutnya diharapkan laporan ilmiah yang sudah dibuat secara tertulis itu bisa dipresentasikan untuk dikomunikasikan gitu ya ke khalayak umum atau masyarakat umum atau komunitas tertentu dan sebagainya. Itu untuk metode ilmiah. Terakhir ini sekilas untuk objek dan permasalahan biologi. Jadi yang tadi disebut dengan tingkat organisasi kehidupan, kita bahas objek dari biologi itu mulai dari yang paling kecil ya, itu ada molekul, kemudian ada sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, kemudian ada populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Terakhir nanti itu ada biosfer ya. Oke, demikian pemaparan singkat dulu berkaitan dengan hakikat biologi sebagai ilmu, ruang lingkup biologi, kemudian tentang kerja ilmiah yang berkaitan dengan metode ilmiah ya.
tahapan dari kerja ilmiah itu sendiri. Baik, setelah ini kita akan lanjutkan pada sesi diskusi. Semoga paparan singkat ini bisa memberikan sedikit gambaran tentang apa yang akan kita diskusikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.